Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Selundupan obat dan BBM ilegal ke Papua New Guinea, seorang warga asing dan 3 warga Jayapura diringkus tentara. Ribuan warga saksikan pawai budaya di Merauke. Ajak warga gemar makan ikan, Pemprov Papua Barat Daya gratiskan 1 ton ikan yang diolah menjadi bakso untuk dinikmati masyarakat. Kapal penangkap ikan Setukurilah bermuatan 15 orang tenggelam di perairan Mimika Tengah Sabtu lalu. Kapal Setukurilah berlayar dari kampung Tapormai menuju ke distrik Mimika Barat, namun di perjalanan diduga kapal dihantam gelombang tinggi dan tenggelam. Kantor Pertolongan dan Pencarian SAR Mimika yang mendapat laporan langsung bergerak ke lokasi. Adapun kapal tersebut dari Tapormai menuju ke Mimika. Kapal tersebut memuatkan dengan penumpang 15 orang. Kapal tersebut mengalami kecelakaan di depan perairan Amar atau di depan Muara Amar, kemudian 13 orang ditolong atau dievakuasi oleh kapal Berlian Jaya. Kemudian kami mendapatkan informasi dari Kapolsek Kota Waiburu bahwa 2 orang korban dari kapal tersebut dalam pencarian. Sehingga setelah menerima laporan, hari ini kantor SAR Timika melaksanakan operasi SAR dengan mengerahkan RB 217. Dan semoga hari ini cuaca mendukung sehingga kapal RB 217 Basarnas Timika bisa sampai ke lokasi dan melaksanakan pencarian terhadap 2 orang yang belum ditemukan. 13 orang berhasil ditemukan selamat, namun 2 orang penumpang hingga berita ini disusun masih hilang. Tim SAR juga meminta bantuan nelayan lain jika mengetahui keberadaan korban segera menghubungi SAR. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Yang saya hormati, Tim Quick Response Satuan Kapal Lantamal 10 Jayapura menggagalkan penyelundupan lebih dari 20.000 butir obat ilegal dan 400 liter BBM bersubsidi. Barang ilegal ini diselundupkan dari Jayapura ke Papua New Guinea melalui jalur laut dengan menggunakan speedboat. Selain itu, petugas juga menangkap 1 warga negara asing asal Papua New Guinea dan 3 warga Indonesia. Sekitar pukul 03.30, Alpha 1 XR Satra Lantamal 10 melihat adanya kontak, dalam hal ini speedboat yang bergerak, kemudian dilaksanakan proses perhentian dan dilaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap orang maupun muatan yang berada di longboat. Kemudian hasil pemeriksaan awal di tempat terjadinya identifikasi kontak, di sini ditemukan 3 orang warga negara Indonesia dan 1 orang warga negara asing, dalam hal ini warga negara PJ. Dapat 12 jerigen bahan bakar, dalam hal ini bahan bakar Pertalite yang kurang lebih sebanyak 420 liter. Kemudian 3 kotak berisi obat-obatan. Pelaku dan barang bukti akan diserahkan ke kepolisian dan warga asing akan diserahkan ke imigrasi untuk dimintai keterangan. Warga Jayapura diimbau tidak melakukan tindakan perlintasan ke negara Papua New Guinea lewat jalur apapun tanpa dokumen resmi karena bisa dipidana. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Ratusan personel kepolisian Merauke bersama TNI melaksanakan apel pengamanan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati yang berlangsung di markas kepolisian Merauke. Jumlah personel yang ikut dalam apel pengamanan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Merauke berjumlah 400 personel, baik dari kepolisian maupun TNI. Kapolres meminta perhatian aparat yang bertugas agar siap dan tanggap atas situasi politik di Merauke.
Ia juga meminta anggota memahami prosedur pengamanan agar tidak terjadi salah paham dalam pengamanan pilkada nanti. Selaku aparat pengamanan hendaknya mampu menilai keadaan dengan cepat dan cermat, sehingga dapat bersikap tegas dan arif dalam menuntaskan setiap permasalahan yang dihadapi. Kedua, pahami seluruh prosedur yang berlaku agar dapat melaksanakan tugas dengan mantap dan tidak terjadi keraguan-raguan di lapangan. Ketiga, tetap jaga kekompakan antar unsur pengamanan melalui koordinasi yang intensif dalam pengamanan tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan. Keempat, wujudkan penampilan dalam pelaksanaan tugas yang mencerminkan perlindungan terhadap masyarakat dengan tidak memihak kelompok masyarakat tertentu. Kelima, laksanakan operasi ini dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Yakinlah bahwa operasi ini merupakan tugas yang mulia, yang tentunya akan mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Kapolres berharap seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan menjaga kesehatan agar bisa bertugas maksimal mengamankan pilkada. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sentra Penegakan Hukum Terpadu Setanah Tabi Papua yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu mendeklarasikan komitmen bersama mensukseskan Pilkada Damai. Deklarasi itu bertujuan agar tiga lembaga itu lebih lagi bekerja sama dalam melakukan tindakan penegakan hukum saat tahapan berlangsung nanti. Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Lukas Alexander Sinuraya mengatakan, Sentra Gakumdu akan terus menjaga, mengawasi dan melaksanakan penegakan hukum pemilu dengan menempatkan personel-personel terbaik dan profesional dalam bidang hukum pidana pemilu. Yang diharapkan sebenarnya bahwa kita profesionalisme dalam proses khususnya apabila ada indikasi terhadap tindak pidana pemilu. Dalam hal ini ada beberapa terobosan yang kita lakukan, yaitu kita melakukan koordinasi itu 24 jam. Perlunya ada pemahaman terhadap suatu unsur-unsur pidana apabila diterapkan ataupun disangkakan nantinya. Yang perlu saya garis bawahi, kita harus memiliki dasar hukum dalam hal kita menyangkakan sesuatu hal kepada seseorang. Boleh berdebat dalam sentra Gakumdu, tetapi ada dasarnya. Nah, ini yang perlu dan kita bisa sinergikan. Yang paling diantisipasi oleh sentra Gakumdu intinya ya, pertama adalah ini wilayah Papua, kita perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat batasan-batasan apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak dilakukan. Pemilu legislatif dan presiden 14 Februari lalu, Gakumdu menangani 5 kasus pelanggaran hukum tindak pidana pemilu dan saat ini telah diputus pengadilan. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. KPU Papua Selatan punya cara tersendiri dalam menyosialisasikan pilkada gubernur dan bupati Merauke. KPU menilai sosialisasi tahapan pilkada bisa digelar di mana saja, salah satunya dengan menggelar jalan sehat. Sebelum jalan sehat, ratusan warga mendengar langsung tahapan pilkada dan ajakan agar tidak golput yang disampaikan Ketua KPU Papua Selatan. Untuk kita Papua Selatan sebagai provinsi baru, kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, yaitu bukan bupati dan wakil bupati saja, tapi sebagai provinsi kita akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur yang akan kita laksanakan nanti di hari Rabu tanggal 27 November 2024. Jadi adik-adik sekalian, jangan lupa ya, hari Rabu tanggal 27 November 2024, karena hari ini sudah mengikuti kegiatan lomba lari ya, KPU Run 5 km. Ibu harap besok di hari Rabu tanggal 27 November juga berlomba-lomba lari ke TPS untuk coblos. Sebagai daerah otonomi baru, tahun ini Merauke pertama kali menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan serta Bupati Merauke.
KPU akan membuka pendaftaran calon gubernur pada 26 Agustus 2024 mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ribuan warga Merauke sejak pukul 6 pagi sudah memadati jalan protokol. Mereka menanti pawai budaya Nusantara yang akan melintas untuk memeriahkan HUT RI. Dengan sabar mereka menunggu hingga pawai melintas 4 jam kemudian. Sepanjang jalan protokol mulai dari Jalan Raya Mandala, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Brawijaya, warga berdiri dengan sabar menanti pawai. Sinta, seorang ibu rumah tangga, sudah berdiri di Jalan Brawijaya sejak pukul 7 pagi. Ia senang melihat pawai karena hanya berlangsung 1 tahun sekali. Dari Jayapura. Ya. Ibu dari jam berapa tadi ke sini Bu nunggu ini? Jam 7. Jam 7. Ya. Ini sudah jam 11 baru mulai ya? Iya, Oke. iya. Senang Bu nonton begini? Ya, Senang. semangat ya. Semangat ya. Supaya masuk TJP. Amin. Kegiatan pawai budaya ini memang terlambat karena banyaknya peserta yang ingin ikut. Jumlahnya mencapai 165 peserta, sehingga panitia kewalahan dalam mengatur peserta. Pawai Nusantara menampilkan beragam budaya asli Papua, budaya Nusantara, serta pelajar, organisasi masyarakat, serta TNI dan Polri. Bagi masyarakat Merauke, pawai ini sangat menghibur, murah, dan meriah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Di sejumlah kawasan di Merauke, khususnya pada rumah-rumah warga, masih ada sejumlah warga yang tidak mengibarkan bendera merah putih pada HUT RI tahun ini. Padahal pemerintah daerah Merauke dengan tegas sudah mengimbau warga untuk mengibarkan bendera merah putih mulai tanggal 1 Agustus 2024 hingga 31 Agustus 2024 ini. Ketua Panitia HUT RI Merauke Ramadianto mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan merupakan hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai warga negara wajib mengibarkan bendera merah putih sebagai wujud menghargai jasa pahlawan. Mari kita sukseskan perayaan HUT ke-79 Proklamasi Kemerdekaan RI dengan mari kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah dan juga panitia. Kita menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan rumah, memasang umbul-umbul, memasang bendera, dan kita ikuti kegiatan pawai, kita juga mengikuti kegiatan yang namanya Senam Sehat, ada Pekan Kiris yang akan dilaksanakan tanggal 12 di Libra. Nanti di situ juga ada door prize karena kerjasama dengan BI jadi door prize cukup besar, dan juga ada kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan masyarakat. Dan juga saya minta kepada ya terutama para pelaku usaha, ya baik itu menengah dan bawah, mari kita bersihkan dan indahkan lingkungan kita, baik itu tempat usaha, baik toko, warung maupun kios, mari kita bersihkan dan kita indahkan dengan memasang umbul-umbul dan juga bendera, bersihan mengecat pagar ataupun bangunan yang ada di jalan protokol ini. Selain mengimbau warga untuk kibarkan merah putih, Pemda Merauke dalam hal ini panitia juga mengimbau warga menjaga kebersihan lingkungan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Memeriahkan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, Pemprov Papua Barat Daya menyosialisasikan gemar makan ikan yang digelar di pantai WTC. Raja Ampat yang kaya akan ikan menjadi sebuah anugerah bagi warga di sana. Ikan dibuat dengan berbagai olahan untuk menarik minat warga. Apleda Mandoro, warga Raja Ampat, sangat gemar makan ikan karena selain memiliki vitamin yang tinggi, juga ikan mudah didapat. Suka bakso. Ini bakso apa? Bakso ikan. Baru pertama kali rasa bakso ikan. Sudah sering. Oh, iya. Rasanya bagaimana? Rasanya enak. Panitia menyediakan 1 ton ikan yang diolah menjadi 1000 porsi bakso. Gerakan membagi ikan, gimana makan ikan untuk 1000 anak sedaya.
kami sudah mewujudkan untuk anak-anak hari ini. Antusias anak-anaknya luar biasa. Jemaah makan ikannya luar biasa anak-anak. Untuk kita masih ada. Harapan kami kegiatan ini dilakukan oleh kabupaten kota yang lain, dinas perikanan, karena makan ikan itu kan rendah kolesterol, daging yang gurih, tidak mengandung lemak jahat dan lain. Dalam kandungan ikan terdapat omega 3 yang mencerdaskan otak anak-anak, otak bayi untuk kecerdasan dan menyehatkan jantung dan mata. Warga diminta terus mengonsumsi ikan dan menjaga biota laut Raja Ampat karena destinasi wisata Raja Ampat sudah menjadi surga dunia wisatawan asing. Topan melaporkan dari Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika serentak melaksanakan imunisasi tahap 3 serta imunisasi PIN polio di sejumlah sekolah dasar. Petugas memberikan imunisasi kepada anak yang belum divaksin. Imunisasi ini dilakukan Dinas Kesehatan dengan menggandeng tenaga medis dari sejumlah puskesmas. Untuk imunisasi PIN polio diberikan pada siswa yang berumur 8 tahun ke bawah. Pelaksanaan imunisasi polio dengan biang yang dilaksanakan ini mohon dukungan dari lintas sektor, baik itu dari pendidikan, sekolah-sekolah, tokoh adat, agama, dan juga terutama kepada orang tua. Karena selama ini kita melihat itu kasus polio, difteri itu sudah ada di Timika. Jadi kita menjaga, kita punya anak-anak usia 0 sampai 7 bulan, 7 tahun. Jadi diharapkan semua keluarga itu wajib untuk datang ke layanan terdekat atau di puskesmas atau sekolah untuk memberikan imunisasi dan biar. Kegiatan ini digelar selama 3 minggu. Jika ada siswa SD yang belum mendapatkan imunisasi, akan dilaporkan pihak sekolah dan Dinkes langsung mendatangi sekolah. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.